Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Melina Citra, NPM 191303408. Ingin menjelaskan materi geografi tanah dari pertemuan pertama hingga pertemuan keempat. Baiklah, mulai saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dan konsep geografi tanah. Jadi, geografi tanah adalah cabang ilmu geografi yang mengkaji mengenai persebaran satuan-satuan tanah di permukaan bumi, baik meliputi sifat dan karakteristik satuan-satuan tanah yang menyelimuti permukaan bumi, serta pemanfaatan tanah untuk kehidupan di muka bumi oleh beberapa faktor alam seperti iklim, jasad hidup, ataupun vegetasi, organisme, manusia, relief atau topografi, bahan induk, dan waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa geografi tanah merupakan ilmu yang mengkaji sebaran tanah secara horizontal berdasarkan pada bentang lahan dengan menggunakan dasar kerja ilmu tanah yang mengkaji tanah secara vertikal berdasarkan sifat materi tanah tersebut. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor dan proses pembentukan tanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor pembentuk tanah. Jadi, faktor pembentuk tanah itu ada dua. Yang pertama adalah adanya batuan asal atau batuan induk. Batuan induk. Nah, yang kedua itu adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi batuan induk. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai batuan induk. Batuan tanah induk berbeda dengan batuan induk lainnya. Bahan induk merupakan bahan hasil pelapukan batuan induk. Sedangkan bahan induk itu dapat bersifat lepas-lepas. Sementara batuan induk bersifat padu atau lebih kuat. Nah, faktor pembentuk tanah menurut Jenny dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu S, yaitu sebagai tanah, dan yang kedua itu adalah F, C, O, P, R, T, dan titik-titik, di mana S adalah tanah, F merupakan fungsi, C dapat didefinisikan sebagai iklim, O yaitu organisme, P batuan induk tanah, R adalah bentuk lahan, sedangkan R merupakan waktu, titik-titik ini adalah faktor lokal lain yang tidak bisa dijelaskan secara spesifik. Faktor pembentuk tanah. Namun ada satu faktor yang merupakan faktor yang paling utama berpengaruh terhadap tanah, yaitu adalah faktor manusia. Aktivitas-aktivitas manusia itu dapat membentuk tanah, itu dapat berubah-ubah sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Baik itu dari titik awal manusia dalam penanaman pohon, seperti bisa juga berdampak negatif seperti pengelolaan lahan yang tidak benar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iklim.
Unsur-unsur iklim seperti hujan dan suhu dapat berpengaruh terhadap tanah, terhadap proses pelapukan batuan induk yang akan menjadi tanah. Jika suhu matahari terlalu tinggi, maka proses pelapukan batuan induk dapat berjalan dengan cepat, sehingga pembentukan tanah akan cepat berlangsung. Kemudian curah hujan itu juga dapat berpengaruh terhadap tanah, karena hujan itu dapat menyebabkan pencucian tanah. Sedangkan pencucian tanah sendiri itu dapat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah itu menjadi rendah. Selanjutnya yaitu organisme. Organisme itu sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Antara lain yaitu dapat membantu proses pelapukan sehingga dapat membantu terbentuknya tanah humus. Seperti itu contohnya. Dan tumbuhan akan menghasilkan dedaunan yang dapat memupuk tanah menjadi lebih subur. Selanjutnya yaitu batuan induk pembentuk tanah. Ini bisa berasal dari batuan vulkanik, batuan beku, hingga batuan sedimen, dan juga batuan metamorf tentunya. Batuan induk dapat hancur menjadi bahan induk, yaitu melalui proses pelapukan, sehingga akan hancur menjadi tanah. Tanah yang terdapat di permukaan bumi dapat memperlihatkan sifat kimia yang sama dengan batuan induknya. Nah, susunan kimia di dalam batuan tersebut dapat mempengaruhi intensitas tingkat pelapukan dan vegetasi yang mungkin terjadi. Sehingga batuan induk itu sangat menentukan proses pembentukan tanah. Pembentuk tanah selanjutnya yaitu bentuk lahan, topografi ataupun relief. Nah, keadaan topografi di suatu wilayah atau suatu daerah itu dapat mempengaruhi pembentukan tanah, yaitu dapat mempengaruhi tebal dan tipisnya tanah, dan sistem drainase atau pengaliran tanah. Faktor selanjutnya yaitu waktu. Di dalam tanah terdapat mineral. Mineral banyak mengandung unsur hara, dapat habis atau mengalami pelapukan, sehingga yang tertinggal adalah mineral yang sulit untuk lapuk, seperti contohnya batuan kuarsa, seperti mineral kuarsa. Nah, akibat proses pembentukan tanah yang berjalan terus-menerus berubah menjadi tanah muda, tanah dewasa, hingga menjadi tanah tua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah adalah perubahan dari batuan induk yang menjadi lapisan tanah. Jadi itu merupakan peralihan dari batuan induk kemudian mengalami pelapukan serta mengalami faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi sehingga bisa menjadi tanah. Nah, proses pembentukan tanah dapat terjadi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama yaitu pemanasan matahari. Yang kedua yaitu tekanan sisa-sisa organik. Jadi sisa-sisa organik itu mengalami pemadatan jasad organik. Yang selanjutnya yaitu dapat dipercepat dengan air. Yang selanjutnya yaitu dapat juga binatang-binatang kecil. Dan tumbuhan.
proses pelapukan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pelapukan mekanik, pelapukan organik, dan pelapukan kimiawi. Nah, pelapukan mekanik itu merupakan peluruhan, yaitu dapat menghasilkan partikel yang lebih kecil, bisa disebabkan oleh pembasahan, pemanasan, serta pendinginan, pengangkutan dan pengendapan, penekanan, serta penghilangan tekanan. Pelapukan kimiawi meliputi oksidasi, pelarutan, dan karbonasi. Yang selanjutnya yaitu pelapukan organik. Ini dapat dicontohkan seperti akar-akar yang dapat menerobos hingga batuan, sehingga batuan itu dapat menjadi hancur. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tahap pembentukan tanah. Tahap pertama yaitu permukaan batuan secara langsung itu dapat terpapar atau bisa berinteraksi langsung dengan atmosfer dan juga bisa berinteraksi dengan air, sehingga menyebabkan permukaan batuan dalam kondisi yang tidak stabil, atau dalam istilah lain bisa terjadinya pelapukan atau penghancuran batuan tersebut. Kedua yaitu setelah mengalami pelapukan akibat kontak fisik dengan atmosfer dan air, sehingga batuan-batuan yang lapuk akan menjadi lebih lunak dan membentuk sebuah rekahan-rekahan. Tahap 3 atau tahap selanjutnya, di bagian tanah itu dapat muncul tumbuhan-tumbuhan yang dapat membentuk rekahan-rekahan di atas lapisan batuan. Tahap keempat atau tahap terakhir yaitu tanah-tanah yang sudah mengalami pelapukan dari batuan induk menjadi lebih subur, sehingga banyak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan tanah itu menjadi subur. Ini yaitu mengenai sifat-sifat tanah. Yang pertama yaitu adanya sifat fisik tanah. Nah, sifat fisik tanah itu meliputi tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, warna tanah, suhu tanah, kelengasan tanah, permeabilitas tanah, porositas tanah, drainase tanah, dan itulah merupakan contoh dari sifat fisik tanah. Selanjutnya yaitu sifat kimia tanah. Apa saja itu sifat kimia tanah? Yang pertama yaitu adanya bahan organik. Setelah itu terdapatnya unsur hara. Yang selanjutnya yaitu pH tanah. pH tanah ini dapat berpengaruh ya terhadap tumbuhan yang dapat hidup di atasnya. pH itu ada 3 macam. Yang pertama ada asam, netral, dan basa. Selanjutnya yaitu sifat biologi tanah. Nah, sifat biologi tanah ini menyangkut mengenai makhluk hidup yang dapat tumbuh di dalamnya, seperti mikroorganisme atau organisme-organisme yang sangat kecil, dan adanya jumlah jamur yang terdapat di dalam tanah, adanya bakteri, serta total respirasi dari tanah tersebut. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi tanah. Jadi klasifikasi tanah itu yang digunakan oleh Amerika Serikat yaitu dengan nama Soil Taxonomy USDA. Nah, di sini tuh menggunakan 6 kategori. Yang pertama yaitu ordo atau order. Yang kedua yaitu subordo. Yang ketiga ada grup, subordo. Yang ketiga ada grup. Yang keempat ada subgrup.
Yang kelima yaitu adalah famili. Dan yang terakhir ada seri. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai profil tanah. Jadi, profil tanah itu dapat didefinisikan sebagai irisan vertikal tanah dari lapisan yang paling atas hingga sampai ke dalam batuan induk. Profil tanah itu dapat dibagi menjadi 6. Bisa juga ada yang menyebutkan dibagi menjadi 5. Bahkan ada yang menyebutkan menjadi 4. Ini saya mengambil yang dibagi menjadi 6 bagian, yaitu lapisan O, A, E, B, C, dan R. Lapisan-lapisan tanah ini bisa disebut dengan horizon tanah. Yang pertama adalah horizon O. Ini merupakan di dalamnya itu terdapat sisa-sisa tanaman sebagai bahan organik atau hasil dekomposisi. Yang selanjutnya yaitu horizon A, merupakan horizon yang masih terdapat bahan organik, namun masih lebih banyak yang di horizon O. Yang selanjutnya yaitu horizon E, merupakan lapisan tanah yang sudah tercuci oleh air. Selanjutnya yaitu horizon B, merupakan horizon akumulasi atau horizon yang udah semakin berwarna lebih terang daripada di horizon E. Yaitu horizon C, merupakan lapisan yang hampir sama dengan horizon R. Horizon R merupakan batuan induk, sedangkan horizon C tanah berwarna lebih terang, tetapi dalamnya sudah masih tercampur oleh batuan-batuan induk. Akar tanaman ini tidak dapat menembus horizon R, C, dan sedikit memasuki B, sehingga mereka hanya dapat menembus dari horizon O, A, E, dan sedikit di B. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan antara tanah gambut dengan tanah mineral. Sebenarnya apa sih yang membedakan keduanya? Nah, di sini saya mempunyai beberapa aspek yang akan ditinjau dalam pembedaan antara kedua jenis tanah tersebut. Ya, di sini saya mempunyai 5 aspek yang akan saya kaji. Yang pertama yaitu mengenai kandungan organik atau kandungan yang terdapat di dalam tanah-tanah tersebut. Nah, tanah gambut itu mempunyai kandungan organik sekitar 18 sampai 60%. Sedangkan tanah mineral hanya memiliki kandungan organik sebesar 0,5 sampai dengan 6% bahan organik. Yang selanjutnya yaitu saya akan beralih ke aspek strukturnya. Jika tanah gambut tidak mempunyai struktur dan tidak berbentuk seperti bongkahan-bongkahan. Tanah mineral mempunyai struktur yang terdiri dari lepas-lepas. Jika dipegang itu lepas-lepas dan membentuk bongkahan-bongkahan. Aspeknya selanjutnya yaitu mengenai berat isi. Jika tanah gambut mempunyai berat isi yaitu berkisar antara 0,03 sampai dengan 0,3 gram per cm3 dalam keadaan antara kurang dari 0,01 dan lebih dari 0,4 gram per cm3. Yang selanjutnya itu tanah mineral. Berat isi tanah mineral itu berkisar antara 0,6 sampai dengan 1,5 gram per cm3. Aspek selanjutnya yaitu sebaran di dalam profil. Nah, yang akan saya jelaskan pertama itu tanah gambut. Sebaran karbonnya itu terdapat di seluruh
lapisan tanahnya, di seluruh profil tanahnya. Terus kemudian tanah mineral itu tidak dapat di semua lapisan, hanya terdapat di lapisan pertama atau lapisan O. Aspek selanjutnya yaitu kemudahan untuk terbakarnya. Tanah gambut bersifat mudah terbakar, sedangkan tanah mineral tidak mudah terbakar. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.